Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya, menjelaskan tentang yang tugas 1 dan 2 ya, tentang mata kuliah statistika ya. Nah, di sini adalah data. Di sini kita bisa lihat data. Datanya ini berasal dari Gatrik ya, lalu kita olah dan kita kelompokkan untuk menjadi tabel seperti ini. Di sini kita bisa lihat kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional per jenis pembangkit yang tahun 2020 dengan satuan megawatt. Di sini PLTU-nya ini kita bisa lihat untuk Sumatera Barat itu adalah 2232,50 ya. Lalu PLTMH-nya itu adalah 1,15, lalu PLTS-nya 1,44 dan PLTH-nya itu adalah 253,50. Lalu yang di Jawa Barat itu kita bisa lihat di sini datanya adalah 3010,00 ya. Lalu untuk PLTMH-nya itu adalah 0,02. Lalu PLTS-nya itu 6,31 dan PLTH-nya itu 2033,69. Nah, di sini juga kita bisa lihat lagi untuk yang Provinsi Jawa Timur yaitu 6265,47. Lalu PLTMH-nya itu 2,05. Nah, untuk PLTS-nya 2,49. Lalu untuk yang PLTH-nya 291,70. Nah, berarti kita dapat simpulkan untuk tahun 2020 ini daya kita terbesar disuplai oleh PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ya teman-teman. Lalu disusul oleh PLTH. Nah, sisanya dilengkapi oleh PLTMH dan PLTS. Nah, selanjutnya, keblok. Nah, lanjut ya. Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional per jenis pembangkit per provinsi tahun 2021 dengan 1 megawatt lagi ya. Lalu di sini yang nomor satunya itu masih Sumatera Barat. Di sini tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan di PLTU, masih sama ya, untuk tahun 2020 ke 2021. Nah, namun di PLTMH-nya ini ada sedikit kenaikan ya, dari yang semula 1,15 menjadi 1,39. Lalu PLTS-nya juga ada kenaikan yang semula 1,44 menjadi 1,53. Nah, PLTH-nya juga menetap ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan bahas tentang Provinsi Jawa Barat, pembangkitnya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat sama tidak ada kenaikan untuk PLTU-nya. Lalu di PLTMH-nya juga lumayan ada kenaikan yang berasal dari 0,02 menjadi 2,91. Lalu kita bisa lihat lagi di PLTS-nya juga kenaikannya lumayan signifikan ya. Kita bisa lihat yang semulanya 6,31 lalu menjadi 23,82. Lalu disusul oleh PLTH-nya masih menetap. Kita bisa lihat berarti ya kurang lebih kita simpulkan yaitu di sini adalah kenaikan dari yang PLTMH dan juga PLTS. Lalu di Jawa Timur di sini ada hasilnya ini, datanya ini ada 6.265,47. Lalu PLTMH-nya di sini ada 3,06. Nah, berarti sini juga ada kenaikan ya. Lalu di PLTB-nya masih sama strip. Lalu PLTS-nya ada kenaikan yang lumayan signifikan yang bermula dari 2,49 menjadi 20,49. Lalu di PLTH-nya juga masih menetap hasil daya yang dihasilkannya. Lalu kita lihat lagi untuk yang tahun 2022. Di sini yang 2022 ini untuk wilayah Sumatera Barat, di sini PLTU-nya masih menetap, PLTMH-nya juga masih menetap ya teman-teman. Lalu di PLTS-nya 1,53. Lalu di PLTH-nya di sini juga masih menetap 253,50. Lalu yang di Jawa Barat kita bisa lihat di sini adanya kenaikan daya yang dihasilkan oleh PLTU yang semula dari 3010,00 lalu di sini kita bisa lihat ada 3100,50.
Berarti ada kenaikan daya yang dihasilkan oleh PLTU di daerah Jawa Barat. Nah, untuk hasil dari PLTMH-nya malah menurun ya teman-teman. Kita bisa lihat yang semula 2,91 menurun menjadi 1,74. Untuk PLTB-nya masih strip. Lalu PLTS-nya, kita bisa lihat PLTS-nya itu yang di Jawa Barat yang semula 23,82 mengalami kenaikan menjadi 24,69. Lalu yang PLTH-nya juga masih menetap. Kita bahas tahun 2022 provinsi terakhir yaitu Jawa Timur. Jawa Timur kita bisa lihat di sini datanya masih sama ya dari 2020 menjadi hingga 2022. Lalu di PLTMH-nya di sini kita lihat ada kenaikan maaf tidak ada kenaikan. Jadi dari tahun 2021 ke 2022 di sini tetap ya teman-teman kita bisa lihat 3,06. Lalu di PLTS-nya mengalami penurunan ya dan bermula di tahun 2021 dan sekarang di 2022 yaitu menurun dari 20,49 menjadi 6,47. Nah, untuk di PLTH-nya juga dayanya masih sama ya. Nah, kita akan ulas di chartnya atau di diagramnya ya. Ini data-data yang tadi di atas udah saya masukkan menjadi chart atau diagram ya. Ini untuk yang tahun 2020. Kita bisa simpulkan ya dari data-data di atas kita jadikan satu di diagram supaya lebih enak dan lebih gampang untuk dipahami data-datanya. Jadi tidak terlalu rumit ya. Jadi kita mempersimpel saja jadi lebih enak kita lihat dan mengetahui datanya. Lalu di sini kita lihat yang chart title tahun 2021 sama data-datanya seperti yang di atas ya. Dan 2022 juga menyusul sama data-datanya dengan data-data tabel yang tahun 2022 ya, sama sekali. Sama semuanya. Lalu ada di chart titelnya ini atau di spider chartnya. Ini juga data-datanya juga sama ya. Ini yang saya simpulkan adalah yang tahun 2022. Di sini tahun 2022 sama seperti yang di sebelah kiri. Ini untuk yang uh, vertical chart dan yang ini adalah spider chartnya ya. Dalam bentuk beda beda pengelompokannya saja ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang video-video ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.